Shalom saudara-saudara, perkenalkan saya Niko dan pada Bina Iman kali ini kita akan membahas bertahan bersama Yesus melalui badai hidup. Pada Markus 4 ayat 35-41, perikop yang berjudul Angin Ribut Diredakan, kita bisa belajar banyak. Kita bisa mengerti kisah murid-murid Yesus yang pada saat itu menyeberangi danau, dan ketika mereka menyeberangi danau, kapal mereka dilanda angin topan yang cukup besar, badai yang cukup besar. Pada kondisi badai seperti itu, murid-murid kita tahu sendiri panik, takut ya. Dan mereka mendapati Yesus justru tertidur di bagian bawah kapal. Setelah itu, mereka murid-murid laporan sama Yesus, dan Yesus langsung naik ke atas kapal dan meredakan angin ribut itu dengan hanya dua kata. Diam, tenanglah. Dua kata yang sederhana tapi mampu meredakan badai yang sebesar itu. Dan langsung, efeknya langsung seketika. Kita sebagai manusia seringkali seperti murid-murid Yesus. Panik, takut ketika menghadapi badai. Dan melihat situasi yang seperti itu, melihat situasi yang menekan hidup kita terkesan manusiawi, tidak apa-apalah panik. Toh, kita juga manusia. Tetapi justru, karena kita adalah umat Kristen, kita harus punya sikap yang berbeda daripada kebanyakan manusia kita. Tentu kita harus memiliki privilege sebagai pengikut Kristus, kita punya keuntungan karena kita mengikuti Kristus. Syarat untuk mendapatkan keuntungan tersebut dalam menghadapi badai ya, memastikan bahwa Yesus ada bersama-sama kita di kapal hidup kita. Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi, Yesus sudah ada di hidup kita, maka keuntungan tersebut bisa kita dapatkan. Dan kita setidaknya punya dua keuntungan. Keuntungan yang pertama akan kita bahas yaitu serahkan semuanya pada Yesus. Biarkan Ia bekerja dengan kuasanya meredakan badai hidup yang kita hadapi. Seperti cerita tadi, Yesus meredakan badai di kapal bersama murid-muridnya dengan iman dan penuh percaya. Kita percaya serahkan semua pada Yesus mampu meredakan badai hidup kita. Sama seperti murid-murid yang panik lalu menyerahkan semuanya pada Yesus. Dan Yesus dengan dua kata diam tenanglah, mereka bisa lepas dari badai yang mereka alami, murid-murid Yesus. Lalu yang kedua, ini adalah poin privilege atau keuntungan yang lebih mendalam dan lebih personal buat setiap kita. Karena kita tahu di kehidupan nyata, badai justru membuat pelaut itu kuat dan berani menghadapi badai-badai ke depannya. Pun juga kita mengetahui bahwa iman yang besar mampu memindahkan gunung. Namun iman yang benar justru tetap percaya walaupun gunungnya tidak berpindah. Seperti itulah harusnya kita menghadapi badai. Kita harus belajar dari Mazmur 18 ayat 29. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Engkau dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Itu artinya apa? Selama ada Yesus di kapal hidup kita punya kuasa untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Dimampukan untuk melewati badai sebesar apapun karena Yesus beserta kita. Oleh sebab itu, kita pastikan dulu Yesus sudah ada di kapal hidup kita, sehingga bagaimanapun musim hidup kita ke depan, bagaimanapun yang kita alami, mau bahagia, sedih, mau itu susah, mau itu senang, kita dimampukan bersama-sama oleh Yesus. Melalui itu semua karena Yesus memampukan kita menghadapi badai musim yang seperti itu. Sama seperti murid-murid dan sama seperti pelaut yang di kapal. Kita pertama serahkan semua itu pada Yesus, dan Yesus yang bekerja memampukan kita menghadapi sehingga kita bisa menghadapi ke depannya sebagaimanapun itu musimnya. Sekian Bina Iman hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.